Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update dan happy weekend buat teman-teman semuanya ya. Saya mau sekalian announce guys, besok ya hari Sabtu kita live streaming mungkin malam ya. Ya. Oke guys ya, langsung kita bahas ya untuk masalah Bitcoin. Dan juga di video kali ini saya pengen tambahin altcoins. Ini sebenarnya menarik ya untuk kita bahas teman-teman. Kemarin itu sempat dapat komen ya dari salah satu viewers. Dia bilang, kok cek Aster kok. Gue bakal yakin kalau gue akan jadi miliarder kaya ya. Kata dia nanti di bull cycle berikutnya gitu. And then Aster saya lihat harganya ya hari ini teman-teman, ternyata emang sengeri itu ya, serem juga geraknya guys ya. Ini very very manipulatif dan sangat news based ya, atau news driven pergerakannya. Tapi sebelum saya mulai bahas, saya pengen sedikit ya kasih disclaimer dulu ya, karena ini kita ada sedikit ngomongin altcoins. Saya pengen kasih penekanan bahwa ini bukanlah merupakan sebuah rekomendasi atau ajakan membeli teman-teman. Kita pelajari chartnya, kita pelajari sentimennya, kita pelajari beritanya untuk ya jadi bahan edukasi supaya kita tahu, oh ternyata kalau kayak gini kondisinya pengaruhnya ke harga tuh seperti ini gitu. Dan ya pure pokoknya informasi di dalam video ini adalah bagian dari cara saya untuk menyampaikan edukasi ke teman-teman penonton ya. So guys, langsung aja kita masuk ke dalam penjelasannya. Jadi before kita ngomongin Bitcoin, karena Bitcoin kan lagi boring nih ya. Kita seru juga ngomongin yang sedikit berbeda yaitu Aster ya. Kalau lihat pergerakannya sih ini ekstrim ya teman-teman, sangat-sangat ekstrim. Karena 2 hari yang lalu dia bullish banget, bullish mentok gitu ya. And then kemarin dia bearish mentok, balik lagi sampai bearish engulfing bahkan. Ya jadi setelah doji sweep liquidity, besoknya balik turun. Ini menurut saya gila ya. But just to be clear teman-teman ya, ini saya sendiri juga ada transaksi tuh kalau kalian lihat tuh ya, cost average price dan bla 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 gitu. Karena memang sebenarnya ada sempat trading kan si Aster ini di ya bisa dibilang by update juga gitu ya. Saya ada sempat inform ke teman-teman ya, kita melakukan akumulasi ya pada Aster 2 kali loh ya. Saya selamat di Aster. Kenapa? Karena sebenarnya patokan saya kalau lihat ya, itu dari Aster punya price action kan dia konsolidasi sebetulnya. Resistance-nya sama support-nya tuh kelihatan teman-teman. Jadi waktu lalu, tepatnya ini bulan 5 ya, Mei teman-teman, kita ada sempat akumulasi. Ya habis itu, oke guys saya close ya di Aster di harga sekian gitu kan. Nah, saya decide take profit gitu teman-teman. Ngambil ya. Entry-nya di tengah, buangnya di dekat resistance. Oke. Habis itu nggak berselang, balik lagi tuh, turun Aster. Ya udah, tanggal 2 Juni ya, semua dimulai dari tanggal 2 Juni guys, saya mulai utilize Aster lagi, start accumulating lagi ya dari zona ini. Alokasinya sekian, kemudian harga kembali lebih rendah, saya akumulasi lagi, ada beli lagi karena memang kita udah sampai di zona area fair value gap. Dan setelah lihat polanya ini right angle descending broadening wedge. Which means sebenarnya lebih ke arah bullish pada saat itu. Jadi kita coba manfaatin lah ya tuh trend line-nya, manfaatin dia punya fair value gap. Oke lah ya, saya accumulate lagi and suddenly boom ya, meledak ya si Aster teman-teman. Nyampe ke resistance lagi. Ya, sampai resistance saya nggak pikir panjang. Oke, gue tahu ini history koinnya kayak gimana, karakter koinnya kayak gimana. That's it ya. I'm done. Take profit, cabut. Oke, exit teman-teman. Full ya. Untuk planning ya saya bilang sesuai discretion masing-masing gitu. Yang mau hold bisa jadi opsi, tapi itu balik ke pribadi masing-masing. Cuman saya take profit gitu ya. Reasoningnya seperti itu. Saya baru banget loh lihat harganya hari ini ya. 2 hari yang lalu lebih tepatnya. Kok bisa ya dibanding seperti ini? And then saya cari tahu ya. Kebetulan kalau misalnya teman-teman ke CoinMarketCap sekarang dia ada AI-nya juga tuh ya. Bisa bantu teman-teman untuk ngasih pandangan ya. Dan dia bisa bantu research gitu kayak ada apa ya yang membuat koin ini naik dan turun gitu. Dia langsung ngasih nih researchnya cuma 9 detik ya. TLDR ya, too long don't have time to read biasanya kalau nggak salah. Aster's token ya, search on a major deflationary upgrade, but broader market forces quickly tempered the excitement. Here are the latest news. Ada 2 teman-teman. Yang satu, pumpnya itu
sekitar tanggal 17 ya, itu karena berita. Jadi beritanya adalah fee buyback, teman-teman. Ya, kalau transaksi di Aster, fee yang didapatkan dari si platform 99% itu di buyback Aster. Oke. Each purchase ya token triggers an equal burn from the team's reserve holdings. Jadi tim punya hold ya, ada sebagian supply token yang mereka pegang dan setiap pembelian yang terjadi ya, jadi si Aster itu buyback di satu sisi yang di buyback misalnya ada 10 token yang di burn ada 10 token karena equal di sini dia bilang gitu ya. Mekanisme DOP ya 198% buyback and burn. Jadi buyback-nya katakanlah 100%, buyback-nya 99%, burn-nya 99%. Jadi totalnya 198% ya, kurang 2%. And burn ya, the protocol aims to reduce the total supply dari 8 miliar token jadi 3 miliar token lewat 2 mingguan ya, bi-weekly burns. Jadi 2 minggu burn teman-teman. Buyback use a time weight average price to minimize market impact. Jadi ini sebenarnya indikator ya, namanya TWAP teman-teman sekalian. Ya ini dia punya strateginya gitu. Which is sebenarnya ini bullish ya. Kenapa? Karena dia mengatur dia punya supply supaya tidak oversupply, but at the same time kalau misalkan Aster ada peminatnya, ya dibeli ya, yang beli dia juga lagi ya teman-teman sekalian. Iya bagus gitu. Ya, dan ya ini dijelasin ya what this means gitu kan. This is bullish for Aster because it creates a direct automated link between platform usage and token demand while aggressively reducing future sell pressure from team allocations. Jadi di masa mendatang ya udah tim punya berapa akan lama-lama tambah berkurang gitu. Ini juga harus dengan kesepakatan tim ya. Tim juga istilahnya harus setuju bahwa bukan setuju sih, ibaratnya mereka juga bukan setuju lah ya kalau kita bilang, mereka tuh harus punya visi gitu guys, visi ke depan ya, dalam artian, wah yang dikorbanin kan token supply yang gue pegang nih sekarang, ya kan, kalau misalkan gue mau lakukan ini, gue reduce gue punya supply atau reduce dia punya kepemilikan token, berarti dia harus yakin satu hal dulu, bahwa minimal harga tokennya itu bisa naik 2 kali daripada yang saat ini ya dia lakukan gitu kan, yang saat ini dia punya gitu. Ibaratnya kalau saya punya 10 token kali harga 0,62 berarti ya $62 gitu kan teman-teman. Kalau misalnya di masa mendatang, saya nge-burn token saya sampai nanti sisa 5 token. Tapi harga tokennya itu nggak 0,6. Misalnya 1,5 gitu. 1,5 kali 5 teman-teman. Technically $75, which means lebih banyak ya daripada saya pegang sekarang lebih banyak supply-nya, tapi harganya makin turun. Nah, tim harus percaya itu dulu. Ya. However, the deflationary effect speed depend entirely on sustained trading volume and fee generation. Which means kita harus cek ya, berapa sih volumenya si Aster, teman-teman sekalian gitu kan. What change on Aster. Ini harus kita harus cek platformnya sebenarnya sih ya. Jadi kita carinya tuh di exchanges derivatif, decentralized exchanges derivatif. Nah, ini dia. Kita harus cek nih Aster. Oke. Trading volume-nya di Aster itu 1,5 billion dollars. Ya, so far dia kedua terbesar setelah Hyperliquid ya. Hyperliquid itu 5,4 billion dollars dalam 24 jam dan si Aster itu 1,5 billion dollars dalam 24 jam terakhir. Market share-nya sekitar 3,2%. Ya, dari sini kan kita baru tahu nih, fee yang dihasilin berapa. Itu harus dihitung lagi dari trading volume-nya dan lain sebagainya. Ya, itu ya sebenarnya kenapa somehow kelihatan kayaknya bullish deh gitu ya, teman-teman. Nah, cuman satu hari setelahnya, kenapa bisa ada dump yang sebesar ini, ya kan? Ini ternyata datangnya dari luar, guys ya, bukan dari si Asternya sendiri. Datangnya tuh dari statementnya si foundernya OKX, yaitu Starshoe, ya. Dia bilang katanya apa?
dia mempertanyakan, ini CZ itu gimana sih ya? Dia akan support Aster atau enggak gitu. Kenapa? Karena CZ kasih komentar teman-teman ya. CZ bilang katanya bahwa rivalnya DEX Hyperliquid non KYC model. Ya, jadi nggak perlu KYC, nggak perlu tahu siapa orangnya. Ya di sini stating regulated exchanges seperti Binance itu nggak bisa bersaing, dia bilang gitu. Nah, Shu kemudian ngomong di X ya. Dia mempertanyakan apakah Aster akan disupport sama CZ karena ya operates under a similar model while maintaining ties to Binance related entities and former staff. Maksudnya adalah ya CZ itu kan adalah ya kita tahu foundernya Binance gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin Aster, apa iya CZ akan support Aster? Karena bisnisnya kan sama teman-teman, berhubungan dengan exchange. Kira-kira begitu. Begitu keluar news itu, ya udah, dump, jeger ya, kenceng banget teman-teman. Ya udah naik sekian, turunnya sekian juga gitu ya. Gitu. Jadi apakah ini area yang menarik? Well, after saya cek, ya not bad ya teman-teman. I think it looks ideal ya untuk start considering, saya boleh lah gue cicil lagi sedikit gitu ya teman-teman sekalian. Terus terang ya, jadi memang kenapa saya merasa ada ketertarikan itu ya. Jujur aja, saya lihat Aster itu dari segi price action ya. Ini tuh adalah karakteristik yang dinamakan dengan istilah akumulasi, teman-teman. Ya, kalau misalkan Anda belajar DAO teori, ini tuh fase akumulasi. Biasanya terjadi sideways berkepanjangan dan markup itu adalah ketika harga berhasil breakout ya. Biasanya public participation. Ini baru masuk setelah terjadinya breakout itu gitu. Nah, ini mengingatkan saya pada Dogecoin, pada Link ya. Ini ketika era saya banyak akumulasi gitu kan. Di momen itu Anda bisa lihat rata-rata pergerakan itu adalah sideways. Ya, before akhirnya terjadi breakout gitu. Pada Chainlink juga sama. Kalau teman-teman ada beli sebelum dia naik ya sampai ke harga tertinggi gitu kan. Ini kan akhirnya saya take profit lagi waktu dia retest yang kedua. Tapi kayaknya saya belum update deh teman-teman. Ya di sini akumulasi panjang nggak? Panjang guys, 518 hari gitu. Dan kalau kalian cek ada lagi nih ya, bukan cuman Chainlink, bukan cuman si Dogecoin gitu. Ada lagi beberapa alternatif aset yang kita lihat itu lumayan lama ya terkonsolidasi dulu sebelum akhirnya ada pump yang begitu signifikan. I think one of it adalah si saya lupa lagi kemarin koinnya apa ya teman-teman ya. Ya ada deh ya, pokoknya percaya aja ya teman-teman ya. Bercanda-bercanda ya. ZEC misalnya sama ya, ada proses akumulasi dulu. Ini chart weekly by the way guys ya. Lama nggak? Lama loh, 500 hari. Ya, di sini juga kalau kalian lihat sebelum akhirnya ada pump yang begitu signifikan sampai new all time high, ZEC itu butuh waktu lagi untuk melakukan reakumulasi terakhir, sekitar 200 hari. Nah, kalau kita lihat Aster itu ya, so far sudah terakumulasi lebih kurang 119 hari. Which is sebenarnya masih sedikit ya di compare dengan pengalaman yang terdahulu gitu. Kalau kita lihat kawan-kawannya ya. Jadi apakah ada jaminan dia pasti akan pump? Ya sebenarnya nggak juga. That's why teman-teman perlu juga nih ya risk management yang proper gitu. Ketika kita lihat harga seperti ini bukan berarti semerta-merta beli ya secara membabi buta gitu. Tetap harus ada consideration di mana kita mempertimbangkan dari sisi resikonya dulu sebelum akhirnya memberikan keputusan bahwa, hey, you know what, I'm gonna buy this gitu ya. Kalau misalkan belum ada risk management, sebaiknya jangan ya teman-teman. Itu sedikit warning dari saya untuk terkait dengan Aster. Karena ini adalah salah satu koin yang menurut saya akan mengasah kesabaran teman-teman dan bisa lama banget ya. Itu sedikit yang mungkin saya bisa sampaikan teman-teman sekalian ya. Internal gimana? Udah nggak usah dibahas lah ya. Ini udah efek news soalnya kan. Jadi ya tinggal pintar-pintar teman-teman aja sih dalam mencari celah atau opportunity. Alright, so next one teman-teman ya yang kita mau cover adalah jelas sekali yaitu Bitcoin. Bitcoin udah break ya dari trend line. So kalau kita lihat kondisinya sekarang itu after kemarin FOMC sell off-nya kerasa ya teman-teman. Tapi luckily di sini kita nggak dapetin small reaction.
datang dari support resistance ya. Minimal harga sempat ketahan ya. Walaupun tadi sempat ngebentuk sebuah pola yang dinamakan dengan istilah descending triangle pattern, tapi saya memang memberikan informasi juga lebih lanjut. Saya udah sempat ngecek di order flow-nya ya, bahwa every time sellers coba untuk neken, di sini kalau kita lihat delta ya, delta volume tuh sellersnya lagi gendut-gendutnya teman-teman, tapi nggak mampu create lower low. Nah biasanya kondisi kayak gini tuh mengindikasikan bahwa si market itu sedang mencoba untuk menyerap ya, every sellers yang masuk lagi coba untuk dimakanin sama si buyersnya, dan ini biasanya nge-trigger potensial bounce. Dan bounce-nya kemana? Well, the most recent swing high, atau kita bisa bilang merupakan area supply-nya juga, itu adalah di kisaran 64.000 ya. Kita sempat checking juga teman-teman. Saya ada satu pakai platform ya, namanya Monkey Terminal atau Monkey Market Terminal. Ya intinya di sini nunjukin ya, kalau di area sekitar $64.000 itu adalah salah satu area yang memiliki passive order cukup banyak. Ya kisarannya adalah $37 million. Dan ini saya update tadi agak ya malam lah teman-teman ya. Belum yang sekarang gitu, yang terbaru. Nanti harus cek lagi teman-teman. Karena ini berubah setiap waktu ya, dan sangat cepet banget gitu. Jadi kayak percuma juga sih ya kalau kita ngecekin tadi tapi sekarang nggak ngecek gitu. Dia harus dicek almost every time. Karena well guys ya, itu tickernya benar-benar cepet banget. Ya kan transaksi berjalan setiap waktu ya, setiap detik, setiap menit gitu. Jadi memang ya affair-nya kayak gitu. Cuman kalau kita lihat di sini di bawah 62.000 ya, itu baru order tebal dari sisi buyers, which means sebenarnya ada di sini ya. Kalau kita lihat 62.000 tuh tadi kisaran area segini. Kalau udah naik sih harusnya dia akan geser pelan-pelan. Biasanya naik makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi gitu. Jadi ini orang pada ngantri berencana untuk membeli Bitcoin. Dan kenapa sih sebenarnya tadi di 62.000 lumayan tebal gitu? Pikir saya sebenarnya sederhana aja ya. Kalau misalkan emang terjadi kayak gini, ini kemungkinan kan liquidity sweep nanti jatuhnya. Jadi dia memang sebenarnya lebih bagus adalah kalau dia nge-sweep low-nya dulu. Ya, dia sweep low yang ini, dimakan, habis itu baru dijemput ordernya dan harga baru rebound gitu. Kenapa skenario ini lebih bagus, teman-teman? Karena sebetulnya ketika liquidity sweep terjadi, order itu akhirnya baru bisa ke-fill gitu kan ya. Dengan jumlah yang sebesar itu, kalau misalkan supply-nya tidak terpenuhi, ya jadi dia nggak bisa beli sebanyak itu juga gitu kan. Dan itu pikir saya kenapa harga akhirnya harusnya berpotensi untuk dia sweep ke bawah dulu. Tapi ternyata nggak perlu. Ya kita ngelihat New York Open ya sekitar 20-30 price breakout, dan S&P serta Nasdaq di sini ya udah nggak ada aktivitas teman-teman, karena kayaknya libur ya. Kalau lihat tuh kayak market libur gitu ya, nggak ada pergerakan gitu. Tapi kita cek aja ya di economic calendar. Saya sendiri terus terang nggak ngecek sih teman-teman sekalian untuk hari ini. Karena sebenarnya yang lebih hot itu adalah FOMC. FOMC biasanya efeknya itu bisa sampai ke hari Jumat gitu kan. Bener ya, ternyata libur teman-teman hari ini ya. Yesterday itu United States ternyata ada Juneteenth ya, holiday. And all day berarti libur. Which is sebenarnya ini bukan New York, ya bukan New York yang ngegerakin ya, tapi memang market sudah libur gitu technically. Ya, dan kalau kita lihat, oke lah ya. Misalkan dari price action ya, internalnya teman-teman ngeliat, wah dia breakout nih dari trend line. Dia break creating higher high gitu kan. Ini sebenarnya kalau nanti ada pullback ini masih bisa buat dorong dia ke atas kan guys. Tapi dorong ke atas ini bukan serta-merta jadi bullish total ya. Malah dia tetap bisa membentuk yang namanya lower high. Ya, karena kalau kita cek dari price action, sebenarnya sih overall ya, ekspektasi saya adalah ada satu push lagi naik ke atas. Ya ini saya udah sampaikan kemarin lewat Twitter juga. Saya udah kasih penjelasan ya, kenapa sebenarnya lebih ideal dia nanjak dulu gitu. One of the reason adalah saya memperhatikan bahwa di zona ini terdapat fair value gap, dan ini belum divisit gitu. Bitcoin itu termasuk jarang nggak visit ke fair value gap terdekat teman-teman. Contoh misalnya di sini, kalau kalian lihat yang besar ini kotak, itu ada fair value gap. Ya, at least di perspektif time frame weekly itu kelihatan banget gede gitu, dan dia jemput fair value gap itu. Ini saya harus adjust dikit ya. Sorry guys ya, saya adjust dikit seperti ini. Nah ini dia, ya, fair value gap on the weekly time frame gitu kan. Kalau kita lihat di kondisi sekarang juga sebenarnya terdapat fair value gap itu besar gitu kan. Tapi sebesar ini nggak mungkin dia ngisi cuma sedikit gitu. Umumnya dia bisa ngisi tuh kayak 50% dari fair value gapnya. Nah, ini kalau misalkan perspektif time frame weekly. Maka saya mempertimbangkan fair value gap yang lebih dekat.
yang terbentuk pada time frame daily, which means ada di kisaran level 67.500 sampai 70.500. Selisihnya sekitar $3.000 ya teman-teman sekalian. Nah, ini kalau kita lihat secara price action, dan ini kan udah ada ABC ya. Berarti sebenarnya kalau kita lihat masih ada kemungkinan di sini tetap bergerak dalam 5 wave naik gitu ya. Which means sebenarnya agak tidak seperti karakteristiknya si subwave 2 ya. Tapi mungkin ya ada satu pertimbangan lagi bahwa bisa saja teman-teman ini another double tree corrective ya. Jadi dia bergeraknya tuh adalah A, B, C, kemudian A, B, dan C. Ya, which means kita ngelihat dia akan bounce dulu gitu kan. Either dia naik cuman sebatas supply di sini and then dia turun, which is ini jadinya A, B, C ya. Atau dia naik slightly lebih tinggi ya. Habis itu dia turun gitu kan. Tetap kesimpulannya adalah ABC gitu. Tapi terlepas dari apakah ini ABC atau tidak, kalaupun dia satu impulsive move turun ke bawah, kita tetap perlu yang namanya wave 2 ya. 1, 2 gitu kan. Di sini adalah wave satunya, di sini adalah wave 2-nya gitu. Which is sebetulnya itu wave 3 ya, atau wave C. Kan kira-kira begitu teman-teman. Dan ini acuannya berdasarkan Elliott Wave sendiri. Jadi kalau kita lihat dari internalnya, pertimbangan saya adalah 1 teman-teman, harga sudah turun impulsif. 2, ya sudah ada proses digest ya, atau dicerna dulu nih ya kan, dicerna makanannya. Apalagi dia udah mulai ada breakout seperti ini. Ini biasanya indikasi minimal ada small rebound before the next turnover yang dorong harganya kembali turun untuk mengikuti tren yang sedang berlangsung. Dan tren itu adalah bearish selama dia nggak bisa claim area 64.400. Ya, itu yang sementara kita lihat teman-teman. So, for the key level, sebenarnya ada 2 area yang kita boleh perhatiin. Either dia tes ke bawah, which is ini bisa nge-trigger potential long setup ya, karena kita di area demand, atau dia naik dulu. Yang artinya ada kesempatan untuk sell shorting ketika dia testing ke area supply. Ya, sementara itu yang terlihat pada Bitcoin. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya jelasin untuk saat ini, teman-teman. Selengkapnya kita bahas nanti pada saat live streaming. Thank you very much, guys, buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Happy weekend to you all, and see you guys again in the next video update and the next live streaming. Cheers, guys. Bye-bye.